Ini something. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai sistem pakar mengenai diagnosa penyakit pada tanaman kaktus. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota-anggota kami. Yang pertama ada Liswanti, kemudian Elvanti Tia Syarifah, dan Anisha Dira Prastiwi. Langsung saja masuk pada pengertian tanaman kaktus. Tanaman kaktus sendiri merupakan tanaman hias berduri yang banyak dikoleksi sebagian masyarakat. Kaktus sendiri masuk ke dalam divisi Magnolipita, kelas Magnoliopsida, ordo Caryophyllales, dan family Cactaceae. Kaktus bercorak indah, eksotik, dan bernilai seni karena memiliki bentuk yang menarik, unik, dan khas dibandingkan dengan tanaman hias lainnya. Kaktus cocok dipelihara oleh anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa yang tinggal di lokasi, entah itu di perumahan, apartemen, kantor, atau rumah susun bertingkat. Kaktus dapat menambah nilai estetika dari suatu ruangan atau tempat tinggal, serta dapat menumbuhkan inspirasi serta rangsangan kreativitas bagi si pemilik untuk menciptakan variasi dan ragam jenis kaktus. Sama seperti tanaman lainnya, kaktus juga dapat terserang penyakit. Setidaknya ada beberapa penyakit yang kerap menyerang tanaman kaktus dan membuat kaktus tidak indah lagi. Dengan ini kami mengambil tema diagnosa penyakit pada tanaman kaktus agar dapat mengetahui penyakit apa saja yang menyerang kaktus dengan gejala-gejala yang ditimbulkan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai indikator-indikatornya. Setelah ada indikator gejala dan juga penyakitnya. Untuk indikator penyakit itu berupa huruf yaitu A, B, hingga G. Untuk indikator gejala itu merupakan angka dari angka 1 hingga angka 15. Nah, langsung saja ke indikator penyakit. Yang pertama itu adalah A, itu merupakan penyakit busuk batang. Indikator B merupakan layu fusarium. C merupakan penyakit tepung, indikator D kapang jelaga, E merupakan penyakit bakteri, F Gilmintosporiosis, dan indikator G merupakan penyakit busuk hitam. Kemudian untuk yang gejala, 1 merupakan batang membusuk, indikator kedua batang berwarna coklat, indikator ketiga batang berwarna coklat tua, indikator 4 batang nampak bulu putih, 5 tanaman kusam dan layu, 6 batang busuk kering, indikator ketujuh, tanaman jika dipotong tampak cincin coklat di bawah kulit. 8 batang ditutupi lapisan putih kelabu dan bertepung. Indikator ke-9 batang berkerut. 10 batang berlendir. Indikator ke-11 batang berwarna putih kotor. 12 tanaman mati. Indikator ke-13 tanaman membengkok. 14 muncul bintik-bintik hitam. Dan indikator 15 guburnya dari kaktus. Kemudian berikutnya ada tabel gejala penyakit yang akan dijelaskan oleh Anisha Dira. Di sini ada tabel gejala penyakit. Huruf A, B, C, D, F, G merupakan indikasi dari penyakit. Lalu nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya merupakan gejalanya. Langsung saja nomor 1 ada batang membusuk yang merupakan gejala dari penyakit A. Nomor 2, batang berwarna coklat, gejala dari penyakit A, B, dan D. Nomor 3, batang berwarna coklat tua, merupakan gejala dari penyakit A. Nomor 4, batang tampak bulu putih miselium, merupakan gejala dari penyakit A. Nomor 5, tanaman kusam dan layu, gejala dari penyakit B dan E. Batang busuk kering, gejala dari penyakit B, F, dan G. Nomor 7, tanaman jika dipotong tampak cairan coklat di bawah kulit, merupakan gejala dari penyakit B. Nomor 8, batang ditutupi lapisan putih kelabu dan bertepung merupakan gejala dari penyakit C dan D. Batang berkerut merupakan gejala dari penyakit E. Batang berlendir merupakan gejala dari penyakit E. Batang berwarna putih kotor, gejala dari penyakit E. Lalu nomor 12, tanaman mati yang merupakan gejala dari semua penyakit. Lalu tanaman membengkok merupakan gejala dari penyakit F. Muncul bintik-bintik hitam, gejala dari penyakit G.
Dan terakhir, gugurnya duri kaktus yang merupakan gejala dari penyakit G. Selanjutnya, representasi pengetahuan. Di sini nomor 1 ada busuk batang yang merupakan indikasi penyakit dari penyakit batang membusuk, batang berwarna coklat jika kelama-lamaan, dan tanaman mati. Nomor 2, layu fusarium, batang berwarna coklat, tanaman kusam dan layu, batang busuk kering, tanaman jika dipotong tampak cincin coklat di bawah kulit, dan tanaman mati. Nomor 3, penyakit tepung, batang jika batang ditutupi lapisan putih kelabu dan bertepung, tanaman mati. Kapang jelaga, batang berwarna coklat, batang ditutupi lapisan putih dan bertepung, tanaman mati. Nomor 5, bakteri, tanaman kusam dan layu, batang berkerut, batang berlendir, batang berwarna putih kotor, tanaman mati. Nomor 6, Gelimithosporiosis, tanaman kusam dan layu, batang busuk kering, tanaman bengkok, dan tanaman mati. Nomor 7, busuk hitam, batang busuk kering, muncul benih hitam, gugurnya duri dari kaktus, tanaman mati. Nomor 8, batang berwarna coklat, busuk batang, layu fusarium, kapang jelaga. Lalu selanjutnya, nomor 12, tanaman kusam dan layu, layu fusarium, dan bakteri. Nomor 13, batang busuk kering merupakan indikator pada penyakit layu fusarium dan Gelimithosporiosis. Nomor 14, tanaman jika dipotong tampak cincin coklat di bawah kulit merupakan penyakit layu fusarium. 15, batang ditutupi lapisan putih kelabu dan bertepung merupakan indikasi dari penyakit tepung dan kapang jelaga. 19, tanaman membengkok, gejala dari penyakit Gelimithosporiosis. Yang terakhir, tanaman kaktus mati, yaitu indikasi dari penyakit busuk batang, layu fusarium, penyakit tepung, kapang jelaga, bakteri, Gelimithosporiosis, dan busuk hitam. Hilang. Yang berikutnya ada knowledge base dari role-nya. Di sini ada 30 role, 30. Aku nggak nyala kameranya. Ya. Oke, yang berikutnya itu merupakan knowledge base atau role-nya. Di sini kita memiliki 30 role. Untuk role yang pertama, jika gejala 1, maka itu merupakan penyakit A. Role kedua, jika gejala 2 merupakan maka penyakit A. Role ketiga, jika gejala kedua, maka penyakit B. Role keempat, jika penyakit 2, maka penyakit D. Role kelima, jika penyakit 1 dan 2, maka penyakit A. Role ke-6, jika gejala 3 merupakan penyakit A. Role ke-7, jika gejala 2 dan 3, maka penyakit A. Role ke-8, jika gejala 3 dan 4, maka penyakit A. Role ke-9, jika gejala 5, maka penyakit E. Role ke-10, jika gejala 2 dan 5, maka penyakit B. Role ke-11, jika gejala 6, maka penyakit F. Role ke-12, jika gejala 6, maka penyakit G. Role ke-13, jika gejala 5 dan 6, maka penyakit B. Role ke-14, jika gejala 6 dan 7, maka penyakit B. Role ke-15, jika gejala 7, maka penyakit B. Role ke-16, jika gejala 8, maka itu penyakit C. Role ke-17, jika gejala 8, maka penyakit D.
Role ke-18, jika gejala 2 dan 8, maka penyakit D. Role 19, jika gejala 9, maka penyakit E. Role 20, jika gejala 5 dan 9, maka penyakit E. Role 21, jika gejala 10, maka penyakit F. E. Role 22, jika gejala 9 dan 10, maka penyakit E. Role 23, jika gejala 11, maka penyakit E. Role 24, jika gejala 10 dan 11, maka penyakit E. Role 25, jika gejala 9 dan 11, maka penyakit E. Role 26, jika gejala 13, maka penyakit F. Role 27, jika gejala 6 dan 13, maka penyakit F. Role 28, jika gejala 26 dan 14, maka penyakit G. Role 29, jika gejala 14 dan 15, maka penyakit G. Dan terakhir, jika role terakhir atau role 30, jika gejala 15, maka penyakit G. Selanjutnya yaitu ada forward dan backward chaining. Yang pertama itu ada forward chaining, di mana jadi dengan gejala penyakit satu ini, yaitu 1 ke 2 yang ada di role 5, dan kemudian gejala 2 ke 3 yang ada di role 7. Selanjutnya yaitu gejala nomor 3 ke 4 yang ada di role 8 itu merupakan diidentifikasikan sebagai penyakit A. Yang kedua juga seperti itu. Jadi gejala 2 ke 5 itu yang dari role 10 dan gejala 5 ke 6 dari role 13 dan 6 ke 7 dari role 14 itu diidentifikasikan dengan penyakit B. Yang ketiga ada gejala pada nomor 8 yang diidentifikasikan pada penyakit C. Kemudian ada gejala nomor 2 yang berada pada role 18, yang mana gejala kedua ke depan diidentifikasikan dengan penyakit D. Kemudian 5 ke 9 yang ada di role 20 dan 9 ke 10 yang ada di role 22. Kemudian 10 ke 11 yang ada di role 24 diidentifikasikan dengan penyakit E. Dan 6 ke 13 yang ada di role 27 diidentifikasikan dengan penyakit F. Dan kemudian ada 6 ke 14 yang ada di role 28 dan 14 ke 15 yang ada di role 29 diidentifikasikan dengan penyakit G. Selanjutnya yaitu ada backward chaining, yang mana penyakit A dapat diketahui dari gejala role 8, 7, 5 yang mana itu gejalanya ada di nomor 4, 3, 2, dan 1. Seperti yang A, B juga dapat diketahui penyakitnya dari gejala nomor 7 di mana di posisi role 14 dan gejala 6 yang mana di posisi role 13, gejala 5, dan gejala 2. Kemudian ada penyakit C yang diidentifikasikan dengan nomor 8. Dan ada penyakit D yang diidentifikasikan dengan nomor 8 dan 2, di mana ada di posisi di role 18. Dan penyakit E, nomor gejalanya ada di nomor 11, 10, 9, 5 di posisi role 24, role 22, dan role 20. Yang penyakit F ini diidentifikasikan dengan gejala 13 dan 6 yang ada di role 27. Dan penyakit G ini diidentifikasikan dengan gejala nomor 15, 14, dan 6 yang berada pada role 29 dan role 28. Next.
Nah, ini merupakan pohon inferensi diagnosa penyakit pada tanaman kaktus. Yang mana pada pohon ini terdiri dari gejala-gejala yang dikelompokkan kemudian dihubungkan dengan penyakitnya yang berupa A, B, C, D, E. Ini adalah indikator penyakit. Dan 1, 2, 3, 4 yang tersusun ke bawah itu merupakan indikator dari gejalanya. Dan R di mana ada di rule 5, 7, dan 8. Yang seperti di samping itu, R itu adalah merupakan di posisi gejala yang ada di rule dalam gejalanya. Nah, itu sampai G itu merupakan dari indikator penyakitnya sendiri. Ya, seperti itu pohon inferensinya. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.